dari rumpun atau bahasa yang ada pada saat itu Ebla, Ugarit, Moab, dan Ibrani termasuk bahasa Aram. Contoh dalam perjanjian lama, walaupun hampir seluruhnya berbahasa Ibrani pada waktu itu, tapi juga ada sebagian bahasa Aram. Bapak Ibu bisa nanti memeriksanya di dalam Esra, kitab kemudian Yeremia dan Daniel. Itu menggunakan bahasa Aramaik pada zaman itu. Kemudian pada abad 9 sebelum Masehi, bahasa Aram telah menjadi bahasa internasional. Kita bisa bandingkan dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 26. Sehingga dari bahasa internasional yang ada pada saat itu menjadi bahasa sehari-hari bangsa Palestina. Sedangkan bahasa Ibrani itu hanya berhenti pada bidang keagamaan. Bahasa Aram paling awal itu termaktub dalam Sefer Bereshit atau Kitab Kejadian pasal 31 ayat 47 ya Bapak Ibu. Kemudian senada dengan hal itu Pak Bambang kemudian mengatakan bahwa di wilayah barat Injil suci diuniversalkan dalam penggunaan bahasa Yunani koine. Gelar itu diterjemahkan menjadi Kyrios yang maknanya sama. Sementara di wilayah timur khususnya di gereja rumpun Syria masih mempertahankan bahasa Arab di halaman belakang. Ini ada wilayah-wilayah Assyria. Bapak Ibu bisa mendapatkannya di belakang nanti kalau ingin mengoleksi. Nah ini bahasa Aramaik yang digunakan di Jazirah Syria ya. 35 Assyrian villages on the Kabur River. Ini wilayah-wilayah di Syria di mana dominasinya orang-orang Assyrian yang sampai saat ini masih berbicara bahasa Aramaik yang mereka tidak mau meninggalkan tanah airnya walaupun banyak penekanan-penekanan secara politis Bapak Ibu sekalian. Sabya nusatan min akhta wal wawatoha sokalawa ulura wal roha dekusa min alam tama lalam almin amin. Baik, terima kasih. Silakan. Siap. Duduk saja Pak ya. Oh, nama? Nama saya Mustafa dari Yayasan. Mas Mustafa. Oh ya, ini saudara dari Gus Durian ini ya. Ya. Oke, silakan. Saya salut dengan ini makalah. Saya ucapkan terima kasih Bapak Rudolf telah memaparkan tentang bahasa Aramaik. Tetapi di dalam makalah kurang dijelaskan sejarah pemunculan bahasa Aramaik itu pada tahun berapa, gitu kan? Hanya dijelaskan di sini di dalam makalah itu sejak abad ke-9 sebelum Masehi bahasa Aramaik telah menjadi bahasa internasional yang digunakan dalam bahasa sehari-hari di Palestina, itu kan. Nah, kalau kita orang awam itu nggak akan paham dengan makalah Anda, makalah saudara Bapak Rudolf. Nah, ini saran, gitu kan. Kedua, saya ingin mempertanyakan, tadi kan narasumber mengatakan bahwasanya bahasa Aramaik itu adalah bahasa Yesus atau bahasa Tuhan, gitu kan. Tetapi bahasa Ibrahim atau bahasa Ibrahim ya, itu juga bahasa Tuhan, tetapi digunakan di dalam bentuk atau konsep religius, gitu kan. Yang ingin saya pertanyakan itu bagaimana ketika Yesus atau Tuhan berdialog dengan masyarakat, apakah Yesus atau Tuhan itu menggunakan bahasa Ibrahim atau bahasa Aramaik itu? Ya, saya ingin minta penjelasan itu. Oke. Shalom. Shalom. Nama saya Adoniram. Siapa Mas? Adon aja Pak, terlalu panjang kalau Adoniram. Oke, Adonai. Iya, saya mau bertanya Pak Rudolf, apa perbedaannya bahasa Aramaik yang dipakai di dalam Pesita dengan bahasa Aramaik yang dipakai di dalam Targum?
Iya. Saya ingin bertanya ke Pak Rudolf. Hari ini saya bergumul dengan pernyataan ini. Saya mendengar seorang profesor bahasa Semitik mengatakan bahwa sebenarnya bahasa Aramaik yang di dalam Pesita itu cenderung ke Syria. Nah, yang saya mau tanyakan ke Pak Rudolf adalah apakah bahasa Syria itu betul-betul sama dengan Aramaik itu? Karena dia mengatakan bahwa sesungguhnya yang bahasa Aram yang benar itu dalam kitab Daniel itu. Dan saya melihat hanya perubahan dari grammarnya. Saya buktikan tadi, saya coba cari. Ternyata kayak dalam bahasa Ibrani itu hitpael, di dalam Aramaiknya ada hatpala. Nah, saya mencari hal ini, apakah benar Aram itu identik dengan Syria? Ini yang benar yang mana? Karena dalam Daniel itu karena yang dipakai itu aksara Ibrani. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya Ibrani sama Aramaik itu sama, hanya gramatikalnya saja yang berbeda. Jadi saya pengen dapat informasi jujur. Sepanjang hari ini saya bergumul dengan ini. Ya, moga-moga saya dapat jawaban malam ini.